Semarang tahun 2014. Pagi itu seperti biasa aku terbangun karena suara bentakan dari bapakku. Disusul dengan suara benda-benda dibanting lalu suara ibuku yang menjerit kesakitan. Sudah biasa, setiap hari mereka bertikai. Tak ingat waktu, bahkan pagi buta pun. Aku hadir di antara pertikaian bapak dan ibu. Bahkan tak jarang pula aku mendapatkan imbas dari itu. Watak bapak yang menjadi keras setelah di PHK dan ibu yang harus menggantikan bapak sebagai tulang punggung keluarga. Dari situlah masalah ini bermula. Apa yang harus kuperbuat? Aku hanya anak berumur 12 tahun yang tak mengerti harus berbuat apa. Sementara itu tiap kali aku menyaksikan hal itu, selalu ada kakek yang berusaha melerai pertikaian keduanya. Tak jarang pula berbagai umpatan bapak diberikan kepada kakek. Aku yang tak bisa berbuat apapun seringkali mendapatkan sasaran empuk untuk bapak melakukan kekerasan fisik. Kuusap air mata yang sudah deras mengalir mengenai seragam merah putihku. Lalu menyiapkan peralatan sekolahku sambil menunggu Pak Le datang menjemput. Selang beberapa saat terdengar suara sepeda motor dan berhenti di depan rumahku. Tak salah lagi itulah Pak Le yang datang menjemputku. Tak berlama-lama, segera aku teng-teng tas sekolahku lalu menghampiri ibu yang sedang menyambut Pak Le di halaman rumah. "Nak, kenapa matamu merah sekali?" tanya Pak Le setelah menyadari kedua mataku sudah bengkak memerah karena menangis. "Enggak Pak Le, ayo Pak Le, aku takut terlambat," ucapku beralasan karena Pak Le tidak melanjutkan pertanyaannya. Walaupun aku tahu, mungkin Pak Le sudah menyadari apa yang terjadi. Sebab tak jarang pula Pak Le memergoki bapakku hendak memukul ibu. Aku segera berpamitan kepada ibu. Kutatap wajah manisnya yang tampak pucat sambil melemparkan senyum kepadaku. Rasa khawatir tentu saja hadir, meskipun aku benar tak mengerti apa yang harus aku lakukan. Di atas motor, aku terus merenung, mengingat kelakuan bapak kepada ibu dan kakek. Saking sesaknya dadaku, tak terasa air mata mulai menetes kembali membasahi rok merahku. "Sudah dok, tenang aja. Sekarang kamu turun dulu, itu temanmu sudah menunggu," tegur Pak Le. "Iya Pak Le, terima kasih. Sudah gak apa-apa. Tenang, kamu sama Pak Le ini kok." Ucapan Pak Le seketika membuatku senang. Merasa ada seseorang yang bisa menjadi penolong sampai saat ini. Dari kejauhan terlihat teman-temanku melambaikan tangan kepadaku. Segeralah aku menjinjing rok merahku lalu berlari menghampiri mereka. Hatiku merasa lebih baik setelah bertemu teman-temanku. Seakan tak pernah terjadi apapun. Walaupun itu tak bertahan lama. Setelah aku kembali ke rumah, ya hal biasa pun pasti terjadi. Malamnya, seperti biasa aku belajar di kamar seorang diri. Entah mengapa malam ini terasa tak nyaman bagiku, terutama dengan suara angin bersautan di luar sana. Ranting-ranting pohon rambutan milik bapak bertabrakan, sehingga mengeluarkan bunyi gesekan dedaunan yang begitu kencang. Namun, suara angin yang kudengar tak berserang lama, berganti dengan suara barang yang dibanting dari arah dapur. Sudah pasti, ibu dan bapak bertikai lagi malam ini. Kekhawatiranku semakin menjadi, manakala aku tahu keadaan kakek akhir-akhir ini tidak baik. Usianya yang kini menginjak 82 tahun, sudah sering mengalami sakit-sakitan. Kutengok mereka dari arah kamar, hanya nampak ibuku yang sedang meringkuk disiram air panas oleh bapakku. Begitu juga dengan seorang lelaki tua berambut putih yang saat itu beradu mulut dengan bapakku. "Sudah, tidak usah ikut campur pak, sudah tua, cepat mati aja sana," bentak bapakku kepada kakek. Bentakan itu tak dibalas, seperti sudah biasa mendapatkan cacian dari bapak semenjak ia di PHK tahun lalu. Bukan hanya pilu yang saat itu kurasa, tapi juga kekhawatiran dengan keadaan ibu dan kakek. Terlebih tatapan kakek sudah tidak seperti biasanya. Tatapan kosong, suara napasnya semakin memburu, tak seperti biasanya. Dengan sekuat tenaga, kakek memapah ibuku masuk ke dalam kamar, disusul dengan aku yang merasa khawatir dengan keduanya. Di atas ranjang ibu hanya menangis sesegukan. Begitu juga dengan kakek yang mengelus punggung ibu berkali-kali. "Ran, besok bereskan baju bapak ya. Itu sarung yang bagus-bagus buat Eri. Yang lainnya simpan aja," ucap kakek kepada ibu. Ibu hanya menatap heran, seakan sedang mencerna apa maksud dari kakek.
Kenapa, Pak? Kan besok masih bisa dipakai. Nanti dicuci aja besok, Pak, balas ibu. Kusaksikan percakapan keduanya sambil terus memperhatikan kakek yang masih duduk di samping ibu. Keadaan sudah memprihatinkan. Sudah beberapa minggu ini sakit parah tubuhnya membuat tubuhnya ini sangat kurus seperti tulang berbalut kulit. Rambutnya putih sudah jarang, serta bibirnya yang selalu terbuka untuk bernapas. Sudah, pada keluar sana. Tidur, tidur, tidur. Jangan dengerin ocehan kakek tua ini. Tuh dengerin, di atas rumah ada burung gagak. Tiba-tiba bapak membuka gorden pintu sambil meracau habis-habisan kepada kami. Kakek yang mendengar hal itu langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya. Bahkan jalannya saja mengayun ke kanan dan kiri, seakan ingin jatuh. Tuh, kapan rumah itu jadi? Cepat selesaikan. Papa pengen menempatinya. Satu kalimat terucap dari bibir kakek sebelum dia benar-benar masuk ke dalam kamarnya. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan ucapannya. Sementara itu, suara gagak yang diucapkan Bapak benar-benar terdengar suaranya, membuat perasaanku semakin tak tenang, takut sesuatu yang buruk terjadi. Kalimat terakhir yang diucapkan kakek seperti sebuah pesan untuk kami. Memang sudah sejak lama kakek ingin sekali tinggal di rumah yang sedang dibangun oleh Bapak sejak tahun 2010. Rumah yang sedang dibangun tepat di halaman luas rumah ini. Memang memakan waktu cukup lama, terlebih karena faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil beberapa tahun ke belakang, yang membuat rumah itu memerlukan proses yang cukup lama. Walaupun tahun ini bisa dibilang sudah 70% jadi. Keesokan harinya aku kembali terbangun karena teriakan serta tangisan wanita yang sudah sering ku dengar, yaitu ibu. Tapi entah apa yang terjadi pagi ini, aku tak mengira bahwa bapak dan ibu bertikai lagi, karena tak ada suara bapak yang hadir di sela-sela tangisan ibu. Setengah tersadar aku coba bangun lalu beranjak dari ranjangku. Kubuka pintu kamar, sudah terlihat wajah ibu yang merah sambil menangis sesegukan. Ada apa, Bu? Bapak lagi? Tanyaku seketika panik melihat ibu semakin histeris. Ibu tak menjawab, ia hanya menunjuk lurus ke arah kamar kakek. Segeralah aku berjalan masuk ke kamar kakek. Sudah terlihat bapak yang terduduk lemas di samping kakek yang masih tertidur pulas. Ada apa, Pak? Kok lesu? Aku masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Namun setelah aku lihat pucatnya wajah kakek, aku baru tersadar akan sesuatu yang terjadi. Setengah panik, aku merabat tangan dan tubuh kakek. Tubuhnya sudah dingin, detak jantungnya pun sudah tak terdengar lagi. Betapa terkejutnya aku ketika aku menyadari hal itu. Seketika jantungku ikut berhenti sebentar. Aku masih mencerna apa yang terjadi dengan kakek. Dan setelah aku ketahui ia sudah tidak ada, bagiku itu hal yang tidak mungkin. Hingga berkali-kali aku pastikan lagi detak jantungnya. Dan benar, kakekku sudah meninggal dunia. Aku pun tak kuasa menahan tangisku. Seketika air mata tumpah begitu saja. Bapak dan ibu panik berhamburan ke sana kemari mencari para saudara. Sementara aku masih duduk terdiam memandangi wajah kakek yang sudah pucat. Aku sungguh tak bisa menerima hal ini. Rasanya semua akan hancur begitu saja. Tak henti aku usap air mata yang terus mengalir membasahi tanganku. Rupanya firasatku malam itu benar-benar hal buruk. Selang beberapa saat para saudara berkumpul ke rumah. Ada yang menangis, ada juga yang langsung tak sadarkan diri. Suara toa di masjid sudah terdengar. Suara siaran kematian salah satu seorang dari keluargaku menggemparkan warga sekitar. Bukan tanpa alasan. Kakekku orang yang dipandang baik selama hidupnya, bahkan tidak pernah sungkan menolong tetangga yang sedang kesusahan. Kulihat beberapa orang sudah bersiap menggelar kain kafan untuk kakek. Beberapa warga lain juga ada yang mengaji, dan sisanya menyiapkan bangku untuk para takziah. Begitulah keadaan rumah. Rumah yang biasanya diisi dengan kegaduhan, sekarang terasa semakin ramai dengan orang-orang yang berdatangan. Sementara aku masih duduk di teras rumah, memandangi orang-orang yang sedang menata tempat duduk di hadapanku. Nah, yang sabar ya, jangan ditangisi kakekmu itu. Masih ada Pak Ale ya nak, kamu tenang ya. Ucap Pak Ale yang tiba-tiba ada di sampingku sambil menepuk pundakku. Aku mengangguk. Aku lihat wajah Pak Ale yang sudah memerah. Kali ini bukan Pak Ale yang melihat aku menangis, tapi aku yang melihat ia menangis.
Dari arah belakang punggung Pak Le, terlihat seorang wanita seumuran Pak Le yang datang ke arah kami. Sambil melihat ke arah bawah dan ke atasku. Entah apa maksud dari tatapan tersebut. Aku bahkan tidak mengenal sosok wanita itu. Kayak Sudir kok meninggalnya hari Selasa Pahing, Toci. Hati-hati, jadi petaka loh itu. Kalau ngomong, jangan yang tidak-tidak, Mbak. Bapak itu perbuatannya baik, pasti dapat balasan yang baik juga. Malah kamu itu yang suka mengurusin urusan orang. Tiba-tiba Pak Ale berucap dengan nada yang tinggi. Balasan Pak Ale seketika membuat wanita itu terbungkam. Lalu wanita itu pergi begitu saja meninggalkan kami tanpa rasa bersalah. Aku masih terdiam, tak berani mengutarakan pertanyaanku kepada Pak Le. Manakala kulihat tatapan matanya masih tajam ke arah wanita itu. Sudah nak, jangan dipikirkan ucapan wanita itu. Emang ada apa kalau kakek meninggalnya hari Selasa Pahing, Pak Le? Sudah gak apa-apa, ayo masuk aja buat ngaji buat kakek ya. Serangkaian selesai. Mayat kakek pun sudah dibungkus kain kafan dan siap disolatkan. Bapak-bapak yang hendak melakukan sholat jenazah sudah siap membawa keranda untuk mengangkat jenazahnya menuju mushola terdekat. Sebentar mas, sebelum meninggal, bapak ingin bisa menempati rumah yang saya bangun. Untuk memenuhi keinginannya, bagaimana kalau bapak disolatkan saja di sini? Tanya bapak mengejutkan seluruh yang ada di ruangan ini. Semua saling bertatapan satu sama lain. Salah satu imam masjid di sana lalu menjawab pertanyaan bapak. Ya wis mas, ayo, tak apa-apa ini angkat aja yuk sekarang. Semua bapak-bapak yang ada di sini langsung menuruti perintah. Satu persatu mulai mendekat, lalu membantu mengangkat mayat kakek yang ada di dalam keranda. Aku memperhatikan mayat kakek yang sudah terbungkus kain kafan itu mulai disolatkan. Perasaanku mulai tidak enak, terlebih karena ucapan wanita itu tadi pada kami. Walaupun aku tak mengerti apa yang dimaksud, tapi rasanya seperti ada yang mengganjal dalam hatiku. Suara tangisan ibu dan para saudara semakin pecah setelah keranda itu ditutup kain hijau. Sebuah rangkaian bunga sudah dikalungkan pada penutup keranda itu, pertanda bahwa mayat kakek sudah siap untuk dimakamkan. Bapak beserta yang lainnya sudah siap bahu-membahu mengangkat keranda menuju makam. Kulihat sorot mata bapak seakan merasakan penyesalan kali ini. Matanya memerah, walaupun sedari tadi aku tak melihat bapak menangis. Semua yang sudah bersiap mengantar kakek menuju tempat peristirahatannya terakhir. Kami semua berjalan sambil menabur bunga di sepanjang jalan. Kalimat tauhid pun tak henti diucapkan beradu dengan suara tangis yang masih terdengar kencang hingga sampai di area pemakaman. Sudah terlihat dua lelaki muda selesai menggali liang lahat untuk kakek. Keranda itu pun dibuka. Salah satu imam masjid beserta tetua desa mulai menata tempat istirahat terakhir untuk kakek. Sementara yang lainnya mulai mengangkat mayat kakek untuk diletakkan di dalam liang lahat. Menyaksikan hal itu, seketika air mataku kembali jatuh. Hatiku remuk. Salah satu orang yang aku sayangi pergi untuk selamanya. Bahkan untuk hari-hari ke depan, aku sudah tak bisa melihatnya ada di sekitarku. Sudah gak apa-apa nak, doakan saja kakek agar diberi tempat yang lebar. Ucap Pak Le berusaha menenangkanku. Aku hanya mengangguk berkali-kali sambil menyeka air mata yang masih mengalir. Kusaksikan prosesi pemakaman itu hingga selesai. Semua orang mulai berhamburan meninggalkan pemakaman. Sementara itu tetua desa tiba-tiba menghampiriku dan Pak Le yang masih berdiri di sekitaran makam. Ci, carilah orang yang menjaga makamnya Mbah Sudir malam ini. Kamu tahu kan, kalau meninggalnya Selasa Pahing, itu rawan untuk syarat guna-guna, ucap tetua desa kepada Pak Le. Kulihat Pak Le hanya menunduk, sambil mengangguk berkali-kali, seakan ia sudah mengerti dengan apa yang akan terjadi. Sedangkan aku masih tidak percaya dengan ucapannya. Tetapi sudah dua orang yang mengatakan hal tersebut. Setelah percakapan itu, kami segera meninggalkan makam untuk kembali ke rumah. Rasa sesak masih terasa di dada. Namun segera terobati setelah menyaksikan seluruh keluarga sudah berkumpul sambil menyiapkan makanan untuk pengajian nanti. Ada yang masak nasi, ada yang sedang sibuk membungkus jajanan pasar, ada pula yang sedang sibuk menata buku Yasin untuk warga yang ingin mengaji. Tapi seketika kami terdiam setelah mendengar suara toa masjid kembali berbunyi. Kali ini terdengar lagi siaran meninggalnya salah satu warga yang tak jauh rumahnya dari kami. Kami semua terkejut, lalu saling bertatapan satu sama lain. Setelah siaran itu selesai,
wanita yang tadi menghampiri Pak Le kembali berkata kepada kami dengan lantang, "Nah kan aku nggak bohong. Meninggalnya Pak Sudir itu Selasa Pahing. Pasti mencari teman. Nyatanya itu warga desa ada tuh yang meninggal. Ayo, hati-hati aja." Kami tak menghiraukan ucapan wanita itu. Semuanya kembali sibuk melakukan tugas masing-masing. Namun sekarang, suasananya menjadi hening, tidak seperti sebelumnya. Hingga malam pun tiba. Setelah sholat maghrib, beberapa warga mulai berdatangan untuk mengaji. Sementara itu, beberapa saudara masih sibuk menyiapkan makanan untuk para warga yang hendak mengaji. Di sela-sela orang yang sedang mengaji, masih terdengar desas-desus dari beberapa ibu-ibu yang membicarakan kematian kakek. Ada yang mengatakan kalau kematian kakek akan membawa sial bagi keluarga. Ada juga yang bilang kematian kakek akan menjadi petaka bagi desa. Mendengar hal itu, perasaanku semakin tidak tenang. Kekhawatiranku mulai muncul. Rasa takut pun mulai menghantui diriku. Aku khawatir ucapan yang mereka katakan akan menjadi kenyataan. Aku pernah mendengar bahwa orang yang meninggal arwahnya masih tinggal di rumah selama 40 hari sebelum ia benar-benar pergi ke alam kubur. Aku percaya hal itu setelah mengalami beberapa keanehan yang aku lihat secara langsung. 3 hari setelah kematian kakek, seluruh warga desa dibuat gempar. Karena setelah kematian kakek, terjadilah kematian berturut-turut selama seminggu ini. Bahkan sehari saja bisa 2 orang yang meninggal. Hal itu semakin menguatkan desas-desus warga tentang kematian kakekku. Karena semua beranggapan bahwa hal itu berawal dari kakekku. Beberapa warga bahkan sesekali mendatangi rumahku. Mereka mengaku mendapatkan cerita buruk dari keluarga para almarhum. Beberapa mengaku almarhum sempat bercerita bertemu dengan sosok kakek dengan kondisi mengerikan. Ada yang mengatakan mereka bertemu dengan sosok kakek yang sudah menjadi pocong. Bagian kepalanya terluka parah, seperti dimakan oleh belatung. Seluruh bola matanya berwarna putih, serta mulutnya yang selalu terbuka mengeluarkan darah. Bahkan malam itu rumahku diketuk oleh beberapa warga yang sedang meronda. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar suara napas yang sangat keras di sekitaran mereka. Namun setelah ditelusuri, mereka malah bertemu dengan sosok pocong yang mirip dengan kakekku. Entah apa, aku tak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Namun hatiku semakin tersayat mendengar pengakuan buruk dari orang lain tentang kakekku. Begitu juga dengan ibuku yang selama ini berusaha menutup telinga tentang desas-desus itu. Sementara itu kulihat kondisi bapak mulai memprihatinkan. Beberapa hari terakhir ia mulai tampak tidak sehat. Suka berbicara sendiri, bahkan tatapan matanya kosong. Untuk makan saja sudah susah. Tubuhnya perlahan digerogoti penyakit, hingga membuatnya menjadi kurus. Kondisinya sama seperti kakek sebelum meninggal. Dan beberapa malam, setiap masuk waktu Isya, bapak selalu meraung, bahkan seperti ketakutan melihat aku dan ibu. Berulang kali bapak berteriak dan mengatakan bahwa ia takut kakek membawanya. Ibu pun sudah kewalahan. Akhirnya ia memutuskan meminta pertolongan kepada imam desa untuk meruqyah bapak. Malam ini, Pak Basir selaku imam desa datang bersama tetua desa yang bernama Mbah Rojak. Keduanya datang membawa perlengkapan masing-masing untuk meruqyah. "Assalamualaikum," ucap Pak Basir. "Waalaikumsalam Pak, monggo masuk." "Sebentar nak, kok rumahmu kayak suram ya?" ucap Pak Basir sambil mengerutkan dahi melihat sekeliling rumah. Ia sambil berjalan mengintai rumah. Pak Basir berhenti di dekat pohon rambutan milik bapak. Kami terkejut ketika ia kembali sambil membawa gulungan kertas yang berisi tanah. "Ada yang jahil Nira, bawa ini. Biar aku obati dulu suamimu." Kami masuk ke dalam rumah. Tak kusangka, keadaan rumah sudah kacau balau. Barang-barang berserakan. Bau kemenyan dan minyak melati menyeruak menusuk hidung. Sementara itu Mbah Rojak masih membacakan amalan sambil menahan kepala bapak yang sedang meraung kesakitan. Aku dan ibu saling bertatapan sambil berdoa untuk kesembuhan bapak. Kulihat raut wajah ibu khawatir. Begitupun aku. Kini kondisi bapak semakin memprihatinkan. Bahkan Pak Basir dan Mbah Rojak terlihat mulai kewalahan. Sedari tadi mereka coba mengobati bapak dengan segala cara. Namun semuanya sia-sia. Tak ada satupun cara yang bisa menyembuhkan bapak. "Ra, aku ingin bicara padamu."
"Iya Pak, ada apa Pak?" tanya ibuku dengan suara gemetar. "Ini sudah takdirnya suamimu begini. Bungkusan yang aku bawa itu milik suamimu. Selama ini suamimu sendiri yang membuat Mbah Sudir sakit." Mendengar ucapan itu membuat tangisan ibu semakin pecah. Seluruh badannya gemetar. Tangisannya semakin histeris karena memandang kondisi bapak yang sudah mengenaskan seperti sedang sakaratul maut. Aku pun hanya bisa menangis di samping ibuku. Entahlah, tak ada pilihan lain selain merelakan semuanya kepada Sang Pencipta. "Ini akan aku bakar, tapi tak ada jaminan nyawa suamimu akan aman, Ran. Ikhlaskan ya." Ibu hanya mengangguk berkali-kali. Aku mengerti apa yang tengah dirasakan ibuku saat ini. Sesak dadaku kembali terasa. Tak siap menerima bahwa kenyataannya orang yang aku sayangi akan benar-benar pergi kembali. Walaupun berbagai perlakuan buruk selama ini, namun aku tak bisa membuang rasa sayangku kepada bapak, apalagi ketika bapak mati. Di halaman rumah, Pak Basir mulai membacakan sesuatu doa, lalu sambil membakar bungkusan kertas itu. Ternyata di atas kertas itu bertuliskan huruf-huruf seperti raja yang aku sendiri tidak tahu apa artinya. Setelah kertas itu hangus terbakar, ini terdengar suara raungan bapak semakin kencang. Sambil terus mengatakan bahwa kakek datang menjemputnya. "Bapak datang! Bapak datang! Bapak! Bapak datang bawa gundukan pocong! Bapak! Bapak datang jadi pocong!" Ucap bapakku yang tampak panik. Setelah itu, bapak benar-benar menutup mata untuk terakhir kalinya. Dan lagi, satu orang yang kusayang benar-benar pergi meninggalkanku selamanya. Tapi setelah kematian bapak, desas-desus malah semakin kencang terdengar di telinga kami. Bahkan kemanapun kami pergi, selalu mendapatkan pertanyaan yang sangat menyayat hati. Beberapa hari setelah kematian bapak, semakin banyak kematian berturut-turut tiap harinya. Dan aku sadar, mungkin benar ucapan wanita itu. Kematian kakek dan kematian bapak seperti mencari teman untuk diajak ke liang lahat. Setelah seminggu kematian bapak, desa semakin gempar. Bahwasanya teror pocong bapak semakin menjadi. Setiap malam warga mengaku mendengar dentuman dari atap rumahnya. Setelah itu berganti dengan suara ketukan pintu. Waktu itu pernah ada seorang wanita yang tiba-tiba datang ke rumah. Wanita itu suaminya meninggal 2 hari yang lalu. Kebetulan aku dan ibu sedang ada di rumah. Wanita itu menceritakan, sebelum meninggal suaminya, rumahnya pernah diketuk oleh sesuatu pada tengah malam. Dan saat itu suaminya merasa terganggu. Awalnya si istri ini menahan suaminya supaya tidak keluar. Tapi karena sudah kesal, keluarlah dia. Istrinya masih diam di kamar. Namun sekitar 5 menit kemudian, dia mendengar suara teriakan dari suaminya. Otomatis dia berlari. Pas dia berlari, dia melihat suaminya ini sudah ketakutan di ambang pintu. Istrinya cepat-cepat menutup pintu. Beberapa kali coba ditenangkan, tapi dia masih ketakutan. Ada mungkin sekitar setengah jam kemudian, dengan wajah yang masih ketakutan dia bilang, "Pak Sudir, Pak mantunya datang. Dia mau jemput aku. Dia mengajakku. Wajahnya serem. Wajahnya serem. Takut aku. Takut." Itu ucapan terakhir dari suaminya. Saat itu istrinya khawatir, tapi berusaha untuk menenangkan suaminya. Malam itu diajaklah istirahat. Namun 2 hari kemudian, istrinya mendapati pas subuh hari suaminya sudah meninggal dunia. Aku yang mendengar cerita itu bingung harus berkata apa. Ya kalau mungkin kakek dan apa gentayangan, ya tujuannya buat apa? Satu yang aku yakini saat itu, mungkin saja sosok bapak dan kakek benar-benar dimanfaatkan oleh sesuatu yang tidak baik. Saat itu, kami sekeluarga dan beberapa saudara-saudara lain berinisiatif untuk menggelar pengajian di rumah. Namun ternyata semua itu tidak berbuah hasil.
Kematian itu terus berlanjut selama 40 hari setelah kakek meninggal. Selepas Isya, rumah pasti dikunci rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar. Mereka semua takut. Desa seperti desa mati saat itu. Ronda malam sudah tidak dilakukan. Beberapa kali imam desa, sesepuh desa mengingatkan supaya tidak takut, namun tetap saja. Mereka khawatir, apalagi setiap harinya ada saja yang meninggal. Sedangkan aku dan ibu hanya bisa menangis. Karena seolah-olah semuanya salah karena kematian kakek. Aku dan ibu sendiri belum pernah mengalami hal-hal aneh selama itu. Bahkan semenjak kakek meninggal atau bapak meninggal, aku belum pernah. Ya walaupun katanya orang yang ronda sebelum kampung sepi pernah melihat pocong bapak diam di depan rumah. Tapi aku sendiri tidak pernah. Bermimpi didatangi oleh pocong bapak atau kakek pun tidak sama sekali. Benar-benar tidak pernah. Begitupun di ibu. Aku coba tanya kepada saudara-saudara yang lain, mereka pun sama. Tapi warga yang lain benar-benar gencar. Mereka merasa diganggu oleh sosok pocong itu. Dan teror itu berlanjut selama 40 hari setelah kematian kakek. Dan setelah 40 hari kematian kakek, mendadak kematian yang berturut-turut tiap hari itu hilang dengan sendirinya. Tidak ada sama sekali. Bahkan dengan perlahan suasana desa kembali seperti semula. Aku sendiri masih bertanya-tanya, apakah benar teror itu? Ataukah pocong bapak atau kakek hanya dimanfaatkan oleh orang yang berniat tidak baik? Wallahu alam. Cuman itu yang aku alami. Aku sendiri tidak tahu. Hanya cerita dari orang yang terus mengeluh kepada aku dan ibu dan saudara-saudara yang lain. Hingga akhirnya karena mungkin merasa terganggu, aku dan ibu memutuskan untuk pindah dari desa tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.